Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa abadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Baitul Mukminin yang saya hormati, alhamdulillah, syukurulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan kitab Arba'in Nawawi, mulai dari muqaddimah. Nanti di tiap hari Senin kita lanjut sedikit demi sedikit. Mengapa membaca kitab Arba'in Nawawi? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghafal 40 hadis dari urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkannya nanti di hari kiamat sebagai golongan orang-orang yang alim tentang fikih dan golongan orang-orang yang merupakan ulama. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ba'atsallahu faqihan aliman, Allah akan mengelompokkannya dan membangkitkannya dalam kelompok faqih dan kelompok ulama, kelompok orang yang alim. Wa fi riwayat Abi Darda, dalam sebuah riwayat Abi Darda dikatakan, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an, aku baginya merupakan orang yang memberikan syafaat di hari kiamat. Wa syahidan, dan dia termasuk bagian daripada orang yang mati syahid. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dalam riwayat Abdullah bin Umar, kutiba fi zumratil ulama'i, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam golongan ulama.
wa khusyira fi jumlatis syuhada'i, dan dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Wa tafaqal qawlu ala annahu haditsun dhaifun wa in kasratuhu. Wa qad sannafa ulama radhiyallahu anhu fi hadzal. Jadi barang siapa yang menghafal 40 hadis, pahalanya sangat besar, bahkan dianggap sebagai ulama oleh Nabi dan dianggap orang yang pantas dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Oleh karenanya Imam An-Nawawi mengumpulkan 40 hadis. Sebenarnya yang menulis 40 hadis yang dikumpulkan dalam satu tulisan itu tidak hanya Imam Nawawi, seperti Imam Abdullah bin Mubarak, kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, kemudian ada Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakr Al-Ajri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Aswahani, dan kemudian ada lagi Imam Darqutni, ada lagi Imam Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, ada lagi Abu Sa'id Al-Madiyani, ada lagi Usman As-Sabuni, Abdullah Al-Ansari, dan banyak lagi tidak terhitung ulama mengumpulkan hadis untuk dihafal. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa qad istafarullah fi jam'i arba'ina hadisan ibtida'an bi haula'il a'immatil a'lam. Kemudian saya istikharah dalam mengumpulkan 40 hadis karena mengikuti jejak para ulama tersebut di atas. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa ulama telah sepakat tentang bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam hal-hal yang berkaitan dengan fadhailul amal atau kaitannya dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan fadilah amal-amal yang kita lakukan. Bala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah liyuballigh syahidu minkumul ghaib wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam nazarallahu amran sami'a maqalati wa wa'aha wa addaha kama sami'aha. Summa minal ulama min jama'al arba'in fi usulidin wa ba'duhum bil qulub wa ba'duhum al-jihad wa ba'duhum bil. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama itu bermacam-macam tema dan bentuknya. Ada yang mengumpulkan tentang ru'yah fiqhiyah, ada yang mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan jihad, ada yang mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan zuhud, ada pula yang berkaitan dengan adab, ada pula yang berkaitan dengan maqasid syariah, dan banyak lagi bentuk dan macamnya. Kemudian Imam Nawawi setelah melakukan istikharah, beliau mengumpulkan hadis yang berjumlah 40 dengan tujuan dan harapan semoga manusia mengambil manfaat darinya, yakni bagi setiap orang yang mencintai akhirat untuk mengetahui hadis-hadis tersebut yang akan ditulis, dan kemudian mengamalkan dan berpegang teguh kepada hadis-hadis tersebut.
Kemudian beliau menuliskan hadis yang pertama, An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul berkata, Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya absahnya amal dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang memiliki apa yang menjadi keniatannya. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, wa rasulihi, dan karena utusan Allah, wa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia, maka ia akan mendapatkannya. Awim ra'atin yumkiruha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Rawahul Imam Al-Muhaddisaini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini pendek tetapi memiliki makna yang sangat luas, dan bahkan saking luasnya Imam As-Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Asbah wa Nadhairnya, beliau mengatakan semua ibadah atau minimal 2/3 dari ibadah tergantung terhadap hadis ini. Artinya adalah semua ibadah yang kita lakukan ini memiliki keterkaitan dengan urusan keniatan yang ada di dalam hati. Seandainya seseorang melakukan hal-hal yang berbentuk urusan dunia, tetapi ia ternyata telah melakukan ibadah dengan aktivitas tersebut karena kebaikan niat. Sebaliknya, ada orang yang secara zahir melakukan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, tetapi dalam kenyataan yang sebenar-benarnya ia tidak pernah melakukan ibadah karena keburukan niat. Diriwayatkan ada seseorang yang tidur di dalam masjid, tertidur di dalam masjid, tetapi ia tercatat sebagai orang yang telah melakukan i'tikaf. Mengapa demikian? Karena ia pada mulanya niat melakukan i'tikaf, tetapi kemudian ia tertidur di dalam masjid, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang melakukan i'tikaf. Padahal secara kasat mata ia tidak melakukan i'tikaf, tetapi tidur. Sebaliknya, orang yang terkadang secara kasat mata terlihat melakukan ibadah, tetapi karena niatnya tidak betul, niatnya tidak sahih, maka Allah tidak akan mencatat dirinya sebagai orang yang telah melakukan ibadah. Ini bersumber daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karenanya,
Kita seharusnya melatih diri kita, membiasakan diri kita agar supaya dalam setiap langkah yang kita lakukan, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, hendaknya diawali dengan niatan yang baik di dalam hati, agar supaya semua itu berubah menjadi bentuk ibadah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa mengungguli istri yang sah adalah merupakan bagian daripada ibadah. Para sahabat kemudian bertanya, mengapa demikian ini menjadi sebuah ibadah? Rasulullah mengatakan, andai kata ia lakukan itu terhadap orang lain yang bukan merupakan istrinya, maka niscaya akan menimbulkan dosa besar, dan oleh karenanya melampiaskannya dalam sesuatu yang dihalalkan oleh Allah juga akan berpahala. Hadirin rahimakumullah, hal ini kemudian hadis ini ditutup dengan man fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Orang memiliki hak, memiliki keniatan, memiliki tujuan, memiliki apa yang menjadi maksudnya, agar supaya kita bisa menentukan bahwa aktivitas yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang betul-betul kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pantas dan tidak layak untuk dimasukkan dalam sebuah niat. Oleh karenanya, dalam niat sholat kita lakukan usolli fardhu fi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Meniat puasa juga lillahi ta'ala. Pergi ke sawah lillahi ta'ala, pergi ke pasar lillahi ta'ala, membuka toko lillahi ta'ala, memakai pakaian lillahi ta'ala. Mengapa memakai pakaian juga harus lillahi ta'ala? Karena hakikatnya menutup aurat adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam memakai pakaian kita tidak hanya sekedar untuk memperindah tampilan kita di hadapan orang lain, lebih dari itu semua adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa menutup aurat, dan supaya itu berpahala harus kita niatkan sebagai hal yang dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita selamat dari godaan setan, selamat dari tipu muslihat nafsu yang kita miliki, dan kita jauh dari hal-hal yang dapat memalingkan kita dari kegiatan ibadah yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dapat kita hafal satu hadis dalam waktu seminggu, kita hafal, nanti kita tambah hadis yang kedua, dan insya Allah lama-kelamaan
kita hafal satu persatu dan akhirnya lengkap 40 hadis sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi tersebut di atas. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.